channel YouTube Mbok Ona. Nah, setelah sekian lama ya, kira-kira 1 abad kali ya lamanya, akhirnya upload kembali di channel YouTube ini. Dan kali ini Mbok mau membahas tentang jerawat. Bagaimana solusinya, tips-tipsnya kita bisa hempas, bebas, lepas dari jeratan-jeratan tamu-tamu jerawat yang betah di wajah, ya kan? Dan juga bagaimana merawatnya agar itu jerawat tidak rentan gitu ya ke kulit kita, terus ke kulit kalian, ya kan? Nah, oke, langsung aja kita bahas tips-tipsnya. Jadi kalian bisa lihat sendiri tuh perjalanan jerawat Mbok dari yang bermasalah terus ya, kulitnya itu sempet mulus tapi abis itu jerawatan parah. Terus udah gitu juga mulusnya tuh nggak pernah dulu tuh sampai yang sehat gitu loh, B aja tetap kusam kayak gitu kan. Tapi sekalinya datang jerawat itu tuh yang gede-gede gitu loh, yang bener-bener parah gitu loh, bikin minder kan kayak gitu. Sering juga beruntus kayak gitu-gitu ya. Nah pokoknya berbagai permasalahan jerawat dan teman-temannya itu selalu ada di wajah. Tapi kan kalau kayak misalkan kalau kayak kusam atau beruntus kecil-kecil, kadang-kadang tuh kita masih bisa lah ya tahan-tahan atau kita tutup-tutupin ya kan dengan kosmetik, bedak ya kan, atau kadang ya cuek aja lah selagi nggak bendol-bendol jerawatan parah. Tapi sering itu waktu itu tuh sampai jerawatan yang bendol-bendol gitu loh, yang parah gitu, yang kayak orang bilang tuh jerawat batu ya kan. Nah akhirnya karena itu sudah harus ditangani ya, kebetulan Mbok juga kan pekerjaannya yang harus dilihat sama orang. Akhirnya Mbok berjuang lah jadi acne fighter, ceritanya seperti itu, melawan jerawat ini ya. Terus sekarang perkembangannya gimana? Ya alhamdulillah sudah membaik gitu. Sekalinya ada jerawat pun paling cuma beberapa doang, nggak banyak. Kalaupun ada jerawat yang mulai meradang itu ya, itu cepet kempes seperti itu. Karena apa? Karena kita tahu tips-tipsnya dan cara menanganinya seperti apa kayak gitu. Oke, langsung mau bagi aja ya, karena jerawat ini susah gampang. Banyak yang sampai orang sampai bertahun-tahun lamanya, sampai mereka tuh udah kayak hopeless, pasrah, menyerah gitu ya seputar jerawat ini. Nah makanya Mbok mau share aja ya tentang jerawat ini, semoga bermanfaat buat kalian. Yang dari tadi ngeong-ngeong suara kamu tuh kedengeran di kamera ya, udah ya. Nah tips yang pertama deh, dan ini yang bener-bener paling basic ya, yang harus kita tahu di awal gitu loh, baru solusi-solusi yang lain. Pertama kita harus tahu dulu jenis kulit wajah kita. Udah gak bisa tawar-menawar, harus tahu jenisnya, kondisinya seperti itu. Oke? Karena kenapa? Kalau sampai kita nggak tahu kulit wajah kita, terus kita itu melakukan treatment atau kita skincarean itu pakai ingredientsnya itu yang nggak sesuai dengan jenis kulit wajah kita, kondisi kulit wajah kita, yaitu malah makin memperburuk kondisi kulit wajah kita deh. Dan akhirnya rusak wajah kita, skin barriernya, pelindung-pelindung di wajahnya dan lain sebagainya. Pokoknya itu menjadi nggak genah dan akhirnya itu menimbulkan masalah-masalah kulit. Akhirnya menjadi apa? Itu jerawat datang gitu, seperti itu. Oke, tips selanjutnya. Oh iya, jadi penting ya untuk kalian tahu jenis kulit wajah kalian. Ingat, pertama tahu jenis kulit wajah, kondisi kulit wajah ya. Dan yang kedua deh, jaga kebersihan kulit wajah. Nah tapi aku tuh udah rajin Mbok, udah jaga kebersihan. Yakin? Sebersih apa? Jaga kebersihannya itu apa? Cuma cuci muka begitu aja? Atau pakai sabun wajah cuci muka? Atau jangan-jangan cuma pakai air doang kalian merasa udah bersih gitu? Nah itu kurang deh. Jadi bersihin wajah itu nggak cukup kalau kita hanya dengan facial wash atau sabun wajah doang, tapi juga harus double cleansing ya. Jadi double cleansing itu sebelum cuci pakai sabun wajah yang cocok di kulit wajah kalian, yang memang sesuai dengan tipe kulit wajah kalian ya pastinya. Nah itu sebelum cuci wajah pakai sabun, kita harus dibersihkan dulu sebelumnya, entah pakai susu pembersih atau pakai micellar water, seperti itu deh. Itu namanya double cleansing. Dibersihin dulu tuh pakai kapas ya kan, pakai tadi tuh susu pembersih atau micellar water. Lalu setelah itu baru cuci pakai sabun wajah ya. Nah
Itu tipsnya. Oh iya, sama gini juga. Kalau aku tuh jadi gitu ya. Jadi harus rajin-rajin membersihkan wajah. Terus ya udah deh, aku double cleansing sama aku cuci muka pakai sabun aja sehari terus menerus gitu, pokoknya sering karena saking pengen bersih. Oh jangan juga sayang. Kenapa? Karena kalau membersihkan wajah terlalu sering, nah itu justru akan merusak keseimbangan kulit wajah juga, dan akan menimbulkan jerawat. Serius. Karena apa? Karena kalau misalkan kita tuh dicuci itu kan kandungan pembersih wajah itu kan ada deterjennya ya dan lain sebagainya, seperti itu kandungan sabunnya itu. Nah itu deh akan mengeringkan kulit wajah. Kalau keseringan dicuci, yang ada pH-nya kita tuh jadi nggak balance gitu loh, jadi ngering dan akhirnya memicu minyak-minyak sebum dari dalam, malah jadinya jadi tambah minyakan wajahnya, dan itu akan rentan berjerawat lagi gitu loh. Karena akan nantinya tabrak-tabrakan sama bakteri namanya juga udah nggak seimbang kayak gitu kan pH-nya Nah pokoknya jangan keseringan ya cuci wajahnya. Udah cukup sehari itu 1-2 kali aja. Normalnya itu 2 kali. Kalau yang 1 kali itu yang kulit wajah itu yang benar-benar kering banget seperti itu ya. Jangan karena pengen bersih terus sampai 5 kali 4 kali cuci wajahnya. Jangan ya seperti itu. Yang ketiga deh, kita harus jaga kelembapan wajah. Harus dijaga, nggak peduli mau kulit wajah kalian itu mau kering, mau tipe normal, mau tipe sensitif, atau mau tipe yang berminyak sekalipun. Aku udah berminyak, udah lembab, jadi aku nggak perlu pakai moisturizer Sarah. Jangan, walaupun berminyak, walaupun sensitif, walaupun apapun tetap harus pakai moisturizer. Nah tapi nyari moisturizernya itu yang benar-benar pas ya, kandungannya sesuai dengan tipe dan kondisi kulit wajah kita. Harus dijaga kelembapannya sayang. Kalau kulit wajahnya itu kering ya kan, akan dilembabkan oleh moisturizer itu ya kan. Nah terus kalau kulit wajahnya itu berminyak, dia akan dikontrol oleh moisturizer itu. Makanya harus cari moisturizer itu yang sesuai dengan tipe dan jenis dan kondisi kulit wajah kita. Kalau yang kulitnya normal, akan dijaga kestabilan kelembapannya seperti itu. Nah oke, sekarang langsung aja lanjut ke tips yang keempat. Nah, tips yang keempat ini deh, eksfoliasi wajah. Kalian udah familiar belum dengan istilah eksfoliasi? Eksfoliasi ini itu pengangkatan sel-sel kulit mati di wajah deh. Sebenarnya secara normalnya emang per 35 hari itu sel kulit mati kita itu akan meregenerasi lah ya dengan sendirinya. Tapi kadang-kadang ada di kondisi-kondisi tertentu tuh kok angel ya gitu loh. Jadinya itu yang membuat kulit wajah kita tuh jadi kusam karena sel kulit matinya itu menumpuk, terus tabrakan lah, jadi muncul masalah-masalah jerawat gitu loh ya kan. Tabrakan sama sama bakteri dan lain sebagainya gitu loh. Makanya kita perlu untuk melakukan eksfoliasi, sangat perlu ya dek ya. Tapi eksfoliasi itu juga ada aturannya sesuai dengan tipe-tipe dan kondisi jenis kulit wajah. Terus eksfoliasi itu juga ada terbagi menjadi 2 ya, cara mengangkat sel kulit mati itu. Ada yang secara fisikal, contohnya kayak maskeran kayak gitu kan, tindakan dokter seperti itu ya, treatment di klinik-klinik kecantikan. Atau ada juga yang pakai chemical eksfoliasi, itu pakai serum gitu loh. Pakai serum, didiamkan berapa lama lalu itu tereksfo kayak gitu kan. Nah itu penting ya untuk eksfoliasi. Tapi juga mengeksfo itu, mengangkat sel kulit mati itu nggak boleh sering-sering ya, dan nggak boleh setiap hari seperti itu. Jadi kalian harus eksfo itu sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan kulit wajahnya kayak gitu. Kalau nggak dieksfo kulit wajah kita, itu yang bikin orang itu sampai bingung ya kan, yang sampai pusing 7 keliling kebanyakan itu. Aku udah pakai ini, udah pakai itu segala macem, nggak ngaruh mau yang mahal, mau yang murah, mau yang dari mana, dari planet lain, dari apa skincare dan lain sebagainya.
kadang-kadang orang suka lupa dia belum melakukan eksfoliasi gitu loh, seperti itu. Nah termasuk Mbok sendiri ya, waktu itu permasalahan jeder di kulit wajah itu karena Mbok kan kurang terlalu merhatiin untuk hal perihal beauty ya pada saat itu. Nah kebersihan wajah apa nggak merhatiin, gue cuma pakai krim-krim dokter aja deh, dan nggak exfo, nggak ke klinik kecantikan juga ya kan, cuma pakai krim udah pede banget gue udah Mbok udah berpikir dengan pakai krim itu udah solusi banget lah gue, wow gitu. Ternyata enggak, karena nggak di exfo dan itu bertahun-tahun lamanya menumpuk, akhirnya jeder gitu loh ya kan. Gue dapet hadiah tuh berupa jerawat-jerawat batu. Lanjut di tips yang kelima, ini tips terakhir ya versi Mbok dari solusi mengatasi jerawat ini. Nah dek, di yang kelima ini adalah jaga pola hidup ya, lifestyle. Karena skincare yang terbaik itu ternyata yang baik-baik itu bukan hanya dari produk-produk oles aja sayang, bukan hanya produk yang dioles-oles ke kulit seperti itu, tapi ini sangat berhubungan dengan gaya hidup, seperti waktu istirahat, apa yang kita makan, stres, pengelolaan pikiran ya kan, itu sangat pengaruh loh ke kulit wajah kita juga gitu loh. Kalau misalkan kayak contohnya nih, misalkan kita stres nggak bisa kita kendalikan dengan baik, itu bisa lari ke jerawat juga kayak gitu, karena jadinya ngefeknya ke hormon, dan hormon itu sangat erat berkaitan dengan kayak sebum dan lain sebagainya seperti itu deh. Jadi pola hidup juga harus diperhatikan ya gitu. Istirahat sudah cukup belum? Nah terus juga kayak pikiran kalian stres banget nggak? Jangan terlalu lama kalau stres, wajar. Hidup ada masalah, tapi jangan kelamaan. Kita harus bisa kalian mengendalikan stres di pikiran kalian itu. Bagaimana caranya? Atau dengan bersabar, berdoa, atau apa, jalan-jalan, atau apa. Kalian atur itu bagaimana caranya biar nggak stres itu terlalu lama gitu. Nanti bisa jerawatan loh kalau stresnya lama-lama. Dan pilih-pilih juga makanannya, jangan semua diemplok dimakan, jangan egois sayang. Kita dikasih badan bukan untuk kita perlakukan seenaknya, mentang-mentang ini tubuh kita kayak gitu loh. Jangan terlalu makan jangan terlalu banyak makan gula-gula jahat, itu tuh pengaruh juga. Kalau terlalu banyak makan gula jahat, manis-manisan nggak terkontrol, itu juga bisa loh menimbulkan jerawat juga seperti itu. Kacang-kacangan kebanyakan misalnya juga, nah itu kalian perhatikan ya, pokoknya perhatikan. Apalagi ditambah lagi nih misalkan dengan kalian itu kayak olah napas, meditasi, terus kalian yoga, atau kalian kayak olahraga, itu makin jos ya. Kayak meditasi, olah napas ya, entah yoga atau apa yang berkaitan dengan olah napas, itu kan kepikiran jadi fresh. Terus juga kalian olahraga ya kan, itu kan sangat baik banget gitu loh, olahraga otot atau kardio buat keseluruhan tubuh kita, termasuk itu nanti lari ke penyerapan skincare, itu juga jadi bagus gitu loh buat wajah. Nah itu semua ya dek harus diperhatikan. Oke, apa yang kita makan, olahraga, apa yang kita pikirkan, pengelolaan stres, istirahat udah cukup belum, skincare, dan itu semua pokoknya kalian perhatikan ya untuk solusi jerawat kalian. Nah begitu aja tips dari Simbo ya kan. Beberapa poin tips-tips di atas, kira-kira ada berapa tadi? 5 poin ya, 5 tips untuk kita bisa mengatasi jerawat seperti itu secara generalnya. Oke, nah sekian video dari Simbo, semoga bermanfaat untuk kalian, terutama untuk para pejuang jerawat dan yang memang suka tertarik ya sama tips-tips tentang beauty, health, perskincarean, pokoknya tentang personal care ya. Memang inilah YouTube Simbo diciptakan kayak gitu untuk yang tentang apa tips and trick ya. Seperti jangan lupa yang baru join itu untuk subscribe, like, dan kalau sekiranya ini info bermanfaat, kalian mau share silahkan share seperti itu ya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng karena Mbok akan nge-share tips, trik, apaan aja ya seputaran personal care kayak beauty, health, masak-masak, apa kayak dan lain sebagainya seperti itu ya.
Semoga bermanfaat dan menghibur untuk kalian, ya kan. Kalau nggak bermanfaat, minimal terhibur lah, seperti itu, ya kan. Nah, oke. See you next video. Happy, sehat, glow up selalu. Salam sayang.